Ya, Shalom Pastor. Halo. Oh, Wow, Shalom. wow, wow. Luar biasa. Kabar nih. Gimana kabarnya hari ini, Mister? Puji Tuhan, dahsyat. Tuhan Yesus luar Wow, wow, biasa. luar biasa. Kabar juga nih, Pastor. Gimana pelayanan hari-hari ini? Wah, luar biasa, dahsyat. Ada banyak yang mungkin kita nggak bisa pelayanan di gereja, tetapi ada Ya, kita bisa melayani personal, keluarga, lalu dengan Zoom, dengan media-media yang lain kita bisa gunakan untuk wow, luar biasa ya. Pandemi tidak membatasi ruang gerak kita melayani, Mister ya? Tuhan kan kreatif, jadi dalam pelayanan kita juga harus lebih kreatif sih. Kita gunakan Wow, ya, luar biasa. Mantap, Mister. Nah, rekan-rekan, selamat malam. Ketemu lagi dalam YouTube live Instagram DPR DKI Jakarta. Dan hari ini kita bersama Pastor Sandi Nugroho. Dan saya percaya teman-teman semua sudah kenal. Beliau ini sudah menikah. Jadi wanita-wanita jomblo jangan mencoba-coba ya. Karena sudah menikah, sudah diberkati Tuhan. Dan beliau ini gembala Human Church Community atau sering disebut dengan GBHCC. Benar ya, Pastor ya? ya betul, Pastor, betul. Luar biasa. Dan hari ini kita akan dilayani oleh beliau dan beliau akan banyak bicara tentang blessing evangelism dan kita akan banyak ngobrol tentang apa yang Pastor Sandi lakukan selama pelayanan khususnya masa-masa pandemi yang saya lihat banyak sekali memberkati anak-anak jalanan, orang-orang tidur di jalanan dan ini kita akan gali bersama-sama teman-teman yang belum tahu dan tidak mengikuti dan saya percaya akan jadi berkat buat kita semua. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Pastor Sandi, saya akan pimpin doa buat kita mulai hari ini. Mari kita bersama doa. Kami ucap syukur Tuhan buat semua kebaikan, anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami bisa ngobrol tentang bagaimana berkat-berkat dalam penginjilan, bagaimana kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa saat kita sedang menginjil, memberitakan kebenaran Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan Pastor Sandi, biar Tuhan mengurapi, biar kebenaran yang disampaikan, pengalaman yang dibagikan, menggugah, menguatkan, meneguhkan panggilan kami untuk terus menginjil, walaupun di masa-masa pandemi saat hari ini. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum Thank you. Pastor Sandi akan sharing tentang berkat-berkat dalam menginjil, saya ingin sambut teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Oh, Ibu Gembala sudah bergabung. Selamat malam. Dan Gabriel, Intan Cahaya. Oh, si Yufi, apa kabar si Yufi? Lama tidak ketemu. Buat Adian, buat Pastor Fernando Sinaga, GB Harapan Indah, luar biasa nih. KPA Force Force One juga, thank you. Kak Michael Budi, Denny Samuel, Yesiel, Bung Samosir Cipto, ini DPA juga nih. Yosua, Edric Juliardo, Isiarel, Mwandi, Adik saya. Jumel. Oh, halo Kak, Shalom. Dan Bapak KPD terkasih sudah bergabung dengan kita hari ini dan saya percaya setiap kita akan diberkati oleh kebenaran yang akan disampaikan hari ini. Silakan Pastor Sandi. Ya, thank you kesempatan buat DPA, buat Pastor Fani juga nih, buat Pastor Putra, buat semua tim yang ada. Saya percaya bahwa melayani Tuhan itu adalah bagian dari kita meresponi keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi blessing Amin. evangelis adalah berbicara bukan hanya menjadi berkat dalam penginjilan, tetapi Injil di situ kan dalam bahasa katakan kabar baik ya. Kita Ya, bisa harus dulu mengalami kabar baik dulu, itu yang paling penting. Baru kita bisa membawa kabar baik bagi banyak orang. Spirit kita memang waktu kita ikut Tuhan itu kita berapi-api. Kita ingin melayani. Kita ingin memberi baik bagi Tuhan. Tapi ada step yang dimana kita harus memiliki pengenalan Allah dengan benar. Itu yang pertama ya. Karena pengenalan Allah dengan benar membawa saudara itu, karena orang yang mengenal Tuhan, seperti dalam Daniel, orang yang mengenal Tuhan, dia akan makin kuat dan bertindak. Justru di masa pandemi, justru di masa krisis, kita percaya bahwa surga Tuhan itu nggak pernah krisis. Surga Tuhan tidak pernah pandemi. amin. Buktinya waktu Wow. Yusuf di Mesir, makanya waktu dia bisa mengelola berkat Tuhan dengan benar, 7 tahun, Mesir kelihatan
tapi waktu 7 tahun masa-masa kekurangan, karena Yusuf ada anak Tuhan yang bisa mengelola dengan baik, waktu masa kekurangan, Mesir tidak masa kekurangan. Mesir tetap diberkati sama Ya. Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan membuat kita menjadi bisa mengendalikan diri, mengendalikan hati. Karena orang yang mengenal Tuhan kan harus bisa yang namanya merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dan kita tahu, kita paham bahwa keselamatan itu kan ya semua manusia jatuh dalam dosa, betul kan? Lalu yang kedua, Iya. segala usaha manusia sia-sia. Jadi memang kita harus menyadari bahwa setiap kita itu orang berdosa dan segala usaha kita pasti akan sia-sia. Dan kita tahu bahwa sehebat apapun kita beramal, melakukan kebaikan, lalu ibadah, nggak akan bisa lebih daripada melebihi dosa kita. Jadi segala perbuatan kita, baik kita itu sebenarnya kita usahakan untuk menyelamatkan diri kita, itu sia-sia. Nah disitulah kita mesti sadar bahwa, oh berarti kalau sia-sia saya nggak usah buat baik dong Pak. Enggak. Kita mesti ingat bahwa firman Tuhan berkata kita dan Allah diciptakan dalam Yesus Ya. untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah tentukan sebelumnya dan Amin. dia mau dalamnya. Jadi memang kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan. Itu yang paling penting. Tanda di mana orang mau mengenal Tuhan adalah bukan 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 dia merasa, oh saya ingin belajar teologi, saya ingin belajar membekali diri supaya lebih mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan kan di Efesus dikatakan bahwa kita punya roh hikmat dan pewahyuan mengenal dia dengan benar supaya menjadikan Ya. mata hati kita. Karena pengenalan akan Tuhan akan membawa kita makin kuat. Itu yang pertama. Pengenalan Hmm. akan Tuhan membawa kita memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan lah di dunia ini. Lalu pengenalan akan Tuhan akan membawa kita mengerti apa destiny kita, apa yang menjadi kehendak Hmm. Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang keempat, Tuhan akan membawa kita, mampukan kita untuk selalu dalam tracknya Tuhan, jalurnya Tuhan. Jadi yang paling terpenting dalam blessing evangelism bicara, sudahkah kita berada dalam agendanya Tuhan? Itu Nah, yang paling ini dia. penting. Itu yang paling penting. Lalu kalau kita baca, sama Vesta saya izin firman di Siap. 2 ayat 14 di sini berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan mau kita bersinar, menjadi terang lah. Nah, ya. Tetapi kita belum bisa menjadi terang kalau kita belum mengenal Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan akan Oke. membawa kita makin merendahkan diri. Anak Tuhan tidak ada yang sombong, tidak ada yang bisa disombongkan. Ya. Setuju. Dan kalaupun kita hari ini berkat lebih, ada titipan. Itu titipan Tuhan. Makanya semakin saudara menyadari anak-anak muda, saya berdoa bagi anak-anak muda DPA, khususnya anak-anak muda yang mungkin masih sekolah, masih studi, mungkin kuliah, dan juga merintis dalam pekerjaan. Awalilah segala perjalanan hidup kita itu bersama dengan Tuhan. Dia harus menjadi yang terutama kita. Keutamaan waktu saudara mulai mengutamakan Tuhan, hidup saudara akan berbeda. Sebab pemikiran saudara itu bukan lagi apa ya yang saya kerjakan, apa yang saya jalan, saya ingin. Saudara akan mulai meredam itu semua. Dan saudara akan mulai cari tahu, kira-kira Tuhan mau apa dari saya? Kira-kira apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya? Kira-kira saya sudah kan Tuhan belum? Atau hanya saya yang beruntung? Harusnya kita juga belajar dong kalau kita nyanyi, dengan apa ku balas segala kebaikanmu. Nah, di situ kita harus mulai mikir, pemikiran kita yang membuat kita mulai apa ya yang Tuhan mau dalam hidup saya. Nah, pertobatan itu kan kita tahu, yang pertama meninggalkan segala dosa, yang kedua berbalik kepada Tuhan, dan ketiga hidup dalam kebenaran. Pertobatan paling penting di pikiran kita, karena di masa pandemi ini bukan masa yang mudah bagi setiap kita. Justru di masa pandemi ini, saudara ingin dipakai, saya mengajar dan menghidupi beberapa firman yang Tuhan izinkan saya renungkan di masa pandemi ini. Justru saya melihat jemaat yang mau belajar kreatif justru tidak mengalami pandemi. Ada yang mulai jual alat kesehatan. Saya juga unik di masa pandemi ini. Dulu minta maaf nih, kan kami gereja kecil ya, Pastor Putra juga tahu, masih jauh lah dari teman-teman yang lain, masih jauh kami
kami juga ini perintisan. Justru sebelum pandemi, gereja hanya punya uang mungkin 10 juta, tapi di masa ini bisa 130-an juta. Itu yang saya nggak tahu how Wow, come itu bisa terjadi. Nah, disitulah wow, saya wow. selalu ngajar untuk Tuhan di masa pandemi. Pertama, kita harus merendahkan diri di bawah Tuhan. Kita pingin dipakai, kita pingin punya api, ingin lebih daripada bintang-bintang dunia. Tapi kalau kita nggak pernah melayani di Tuhan, kita nggak bisa merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, kita nggak akan bisa yang namanya dipakai sama Tuhan. Pertama, kita harus merendahkan diri. Yang kedua, minta ampun atas segala dosa kita. Mungkin saudara merasa, aduh saya kan nggak dosa Pak. Kita nggak akan sadar bahwa kan hari ini aja kalau ditanya, melakukan dosa nggak? Pasti ada dalam pikiran, dalam benak, dalam apapun, tindakan kita Ya, pasti ada. Makanya kita mesti minta ampun. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Merendahkan diri amen. adalah tanda orang mau meresponi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu kan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, kau akan diberikan kelegaan. Itu tanda kita mau datang sama Tuhan. Tuhan itu selalu Ya, memanggil itu kembali. Yang kedua, minta ampun. Dengan minta ampun kita bisa disucikan sama Tuhan. Nah, Tuhan kan suci. Ya, firman Tuhan kan berkata, kuduslah sebab Allah Bapamu kudus. Kita mesti kudus, makanya minta ampun sama Tuhan. Sucikan setiap amen. supaya kita disucikan. Lalu yang ketiga, minta favor sama Tuhan. Anak-anak muda DPA, kalau mungkin keluargamu ada yang sakit COVID, keluargamu juga ada yang mengalami masalah dalam pergumulan atau apapun, minta kemurahan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Hari-hari kita nggak bisa andalkan kekuatan kita, apalagi orang lain. Setuju. Saudara boleh Benar. orang kaya pun, mungkin saudara bisa pinjem uang orang kaya itu 1,5 tahun nih pandeminya. Belum lagi ini PPKM berapa lama, kita belum tahu kapan. WHO berkata bahwa pandemi tahun. Saudara kenal orang kaya pinjem uang sampai 7 tahun, nggak akan dikasih saudara. Sekali, 2 kali oke, 3 kali belum tentu. Kita harus datang sama Tuhan, minta kasihan sama Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Bahkan kalau ada yang kena COVID dalam masa kritis ini, minta second chance, minta kesempatan kedua. Tuhan ampuni aku minta belas kasihan, berikan aku kesempatan hidup supaya aku bisa dipakai lagi lebih untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang keempat, kalau kita udah ketemu minta kemurahan, mulailah cari tahu. Bukan, wah nanti saya kalau udah sukses, saya mau beli mobil, saya mau beli rumah, saya mau beli ini, saya mau beli ini. Coba mulai hal yang sederhana dulu. Tuhan mau berkehendak apa melalui kita? Mulai tanya, Tuhan mau apa sih melalui saya? Coba mulai tanya. Jadi anak muda yang berjalan dalam agenda Tuhan. Daud terkenal adalah seorang raja yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Tidak pernah Ya, kalah dalam peperangan. Dan itulah yang paling luar biasa. Kenapa dia tidak pernah? Karena sebelum melangkah, dia selalu konfirmasi sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak di sana, dia nggak mau di sana. Musa pun juga bilang gitu. Kalau Tuhan nggak berjalan, ngapain aku berjalan? Kita anak muda, ya. semangat kita, api kita naik turun. Tetapi kita harus benar-benar merendahkan diri dan tanya apa yang menjadi kehendak. Saya Amen. unik ya, ini Putra bersama dengan jemaat. Kami Ya. jemaat kecil. Pastor juga tahulah berapa jumlah jemaat kami, nggak besar. Karena kami waktu pandemi itu berdoa sama Tuhan untuk minta yang namanya tanah untuk bisa dipakai untuk rumah singgah, rumah pemulihan, lalu juga tempat di Ya. mana bisa membina orang-orang tua dan anak-anak jalanan. Itu nggak pernah Tuhan belum kasih di masa sebelum pandemi. Tapi uniknya Tuhan malah kasih kita tuh bisa membeli besar 670 dan sedang dibangun satu untuk rumah singgah dan juga untuk apa namanya rumah pemulihan ya, karena itu bukan hanya nampung orang, ada kreativitas, ada pekerjaan di situ. Teman-teman bisa nambal ban, bisa bengkel, karena saya kerjanya bengkel, jadi saya ajarin. Istri saya berdagang batik, mungkin jualan alat kesehatan, lalu juga ada warung atau restoran, kita ajar mereka. Supaya mereka bisa Wow. diberkati dan jadi berkat. Kita pingin yang namanya jadi berkat, penginjilan. Tapi kalau kita belum menerima kabar baik itu, kita nggak bisa memberikan kabar baik bagi orang lain.
kondisi sedang sulit, tapi Tuhan saudara nggak pernah sulit. Tuhan saudara Amin. nggak pernah krisis. Tuhan saudara nggak pernah pandemi. Dan di surga nggak ada yang namanya wabah, virus, nggak ada. Tapi kita tetap harus juga berhikmat, masker dan juga protokol kesehatan. Makanya kalau saudara mau jadi berkat di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara harus tahan dulu. Sebab untuk bisa menerima berkat dan arti kerja dan diberkati, apalagi anak muda yang mungkin mau banting setir dalam pekerjaan, ini nggak mudah. Harus betul-betul, jangan Ya. ikutin, wah itu jualan alat kesehatan, wah laku keras. Belum tentu, saudara bisa punya produk tapi belum tentu jualan. Tapi kalau Ya, ya, saudara ya, ketemu ya. Tuhan, kalau Tuhan sudah buka pintu bagi saudara, nggak ada satupun yang tutup. Masa Ya. promosi Tuhan terjadi waktu saudara tahu di mana masa menabur bagi Tuhan. Di masa-masa ini ada banyak anak Tuhan yang menjadi konglomerat, diberkati Tuhan luar biasa, kaya raya. Karena waktu di masa-masa sebelum pandemi, mereka udah nabur semua. Makanya di masa ini mereka bisa Ya. menuai dengan luar biasa. Kalau saudara rindu jadi anak Wow. muda yang masa ini harus menabur. Dan ada hati Tuhan yang luar biasa dalam Matius 25:40. Apapun juga yang kau Ya. lakukan bagi salah saudara paling hina ini, engkau melakukan untuk aku. We can do something for Lord Jesus Christ, for Amin. Father, untuk Bapa kita di surga, yaitu mengasihi orang-orang yang terlantar, orang-orang yang susah. Itu yang paling penting. Kita bisa melakukan sesuatu. Dan uniknya saya bersyukur sekali dari WTC Family, Pak Wiryo ngajarin kita untuk bisa yang namanya taat perpuluhan, lalu juga saving untuk supaya gereja punya tabungan. Lalu yang terakhir punya tabungan benih. Nah mungkin anak-anak muda DPA berkata, kok pastor bisa sih masih bisa jadi berkat, lalu bagi beras, sembako ke tetangga-tetangga, Ya. kemana-mana orang-orang. Dari mana? Kita tabung duluan. Dari 1% Oh. kita nggak bisa apa-apakan karena itu punya Tuhan. Itu dikasih perpuluhan. Lalu kita mesti punya saving. Kalau anak kecil waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki, pada saat itu nggak ada anak kecil yang punya tabungan 5 roti dan 2 ikan, nggak ada multiplikasi, nggak ada pelipat kali Hmm. gandaan. Tabungan penting, anak-anak muda belajar punya tabungan, sebab kalau kau punya tabungan, kau punya masa depan. Ya, jangan Oh. boros-boros buat apapun itu, nongkrong-nongkrong boleh. Kalau saudara pingin nongkrong, ya mungkin ya sorry ya, kadang-kadang saya sama istri sering begini. Kalau nongkrong ya, misalkan ke puncak kemana, udah bawa bekal sendiri aja, bawa makan sendiri. Sekarang kita mau makan di Iya, iya. restoran, belum tentu sehat loh makanan yang kita, saudara Benar. masak nih, sorry, istri-istrimu atau ibu mamamu yang masak kan pasti pernah bersin ke makanan. Ya kalau orang tua kita yang pakai. Tapi kalau saudara dari GrabFood, GoFood, aduh, kan nggak tahu gitu. Makanya saudara harus belajar masa-masa seperti ini kurangin jajan. Justru belajar untuk bisa masak sendiri, lebih higienis, lebih sehat. Kalau saudara mau lebih sehat, namanya sayur HOB ya. Itu lebih sehat lagi. Lalu juga yang tabungan benih. Saudara anak-anak muda mesti belajar untuk nabung. Nabung khusus untuk menolong orang, untuk hatinya Tuhan. Oke. Kan gini, tabungan hatinya Tuhan. Tabungan hati Tuhan penting banget. Sebab kalau kita punya tabungan hati Tuhan, dalam kondisi orang lain susah, dalam kondisi krisis, kita masih punya saving. Beberapa pakar ekonom berkata bahwa kalau saudara nggak mau mengalami krisis, saudara harus punya tabungan saving gaji selama 6 bulan. Betul kan? Seperti itu. Ya, Tapi benar. kalau pandeminya sudah 1,5 tahun, ya nggak bisa kan? Jadi mau pakar manapun udah nggak bisa nolong kita. Tapi pakar keselamatan kita itu bisa nolong. Caranya sederhana, Amin. di bawah kaki Tuhan, berlutut, nangis. Saudara, saya di masa pandemi ini unik ya, beberapa hamba Tuhan sering ngomong, San, lah membangun di masa ini kurang, jemaat kan pendapatan menurun segala macam, mau bangun gereja, mau bangun apa, nggak salah di masa pandemi. Saya bilang, iya kalau Tuhan suruh, Tuhan yang siapin dananya. Itu yang keyakinan buat kami. Lalu kita hamba Tuhan, saya Pastor Putra, Pastor Fahmi, kita hamba Tuhan. Kita adalah penjagaan. Tugas kita lutut di bawah kaki Tuhan.
kita datang sama Tuhan. Makanya di masa pandemi ini nggak ada satupun kekuatan yang kita bisa andalkan. Teman kita, keluarga kita, orang-orang kaya yang kita kenal, mereka juga sedang mengalami pandemi. Mereka sulit, Iya. maaf. Nah, kita harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan encounter. Amen. Kalau saudara Iya. ketemu sama sakit, pasti disembuhkan, yang pasti dikuatkan. Saya nggak tahu Amin. bagaimana mau sama Tuhan, saya nggak tahu. Tapi yang saya dan istri kerjakan, kami cuma bisa berlutut, nangis, minta ampun, minta tolong sama Tuhan, dan minta belas kasihan Tuhan. Saudara yang alami COVID yang kritis ini, minta second chance, minta kesempatan kedua untuk hidup. Yang pertama, untuk supaya saudara bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat dan hidup dalam agenda Tuhan. Teman-teman DPA, saya bukan siapa-siapa, saya bukan lebih hebat dari saudara. Saya ini hanya hamba Tuhan, hanya kacungnya Tuhan. Saya rindu saudara malam ini change mindset, pikiranmu diubah. Bukan bagaimana saudara mulai untuk hidup bagi dirimu sendiri, tapi bagaimana saya hidup untuk menguntungkan Tuhan. Bagaimana pikiran saya memuliakan Tuhan. Begini, saya percaya kalau saudara mungkin ada yang sakit, mungkin sedang mengalami kritis, mungkin sedang mengalami pandemi dan krisis yang begitu berat dalam keuangan, mulai rubah deh. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan, yaitu pikiran kita, keegoisan, hal-hal tentang diri kita. Iya. Saudara mesti taruh itu semua di bawah kaki Tuhan dan lepaskan semuanya. Firman Tuhan berkata bahwa aku adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau saudara dekat sama Tuhan, nggak salah, buruk dalam hidupmu pasti akan dihanguskan. Supaya kita diberkati dari segala hal-hal yang buruk dalam kita. Mau jadi berkat boleh, tapi jangan minta-minta orang. Mau jadi berkat boleh, tapi harus punya saving, tabungan, supaya saudara bisa jadi berkat lain. Saya belajar banyak dari Pak Wiryo, orang tua saya, dan juga Pak Rubin Adi, sebagai mentor kami juga. Kami belajar banyak dari beliau, orang-orang yang sangat rendah hati, dan saya melihat bagaimana mereka dipakai, bagaimana api mereka tetap luar biasa, adalah tetap mampu hidup berpada, bersyukur dengan apa yang ada. Jangan pingin menjadi sesuatu yang besar, wow, bagaimana saya terkenal, bagaimana saya kaya raya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita jadi hamba, jadi kacungnya Tuhan. Sehingga berkata, Kristus di dalam saya orang Kristen, artinya Kristus dalam hidup saya. Kristus saya harus lebih besar dari saya. Bagaimana saya kerja, ya, tapi buat perpanjangan tangan dan kaki Tuhan. Saya, puji Tuhan, hari ini ada 5 karyawan yang kerja sama kami. Fungsinya adalah awal itu kami buka bengkel, pekerjaan adalah untuk nolong orang. Jadi ada beberapa mereka yang pingin kerja dan saya cuma punya keterangan dalam bengkel. Ya udah, kalau mau kerja silakan kerja, saya terima. Dan sampai hari ini Tuhan buat kekurangan dan menutupi segalanya. Justru di masa pandemi ini Tuhan buka jalan luar biasa. Dan akhirnya ada mujizat besar, bisa membeli tanah, sekalipun itu diberi untuk saya dan istri, artinya dari orang tua, ya. Tetapi yang paling penting bukan karena orang tua yang berikan, tetapi kami kembalikan untuk Tuhan. Ya, kami untuk karena apa yang kita punya, kita nggak bawa mati masuk surga. Kenapa? Human Church Community, karena memang kami nggak mau bangun gereja yang besar, yang bagus, karena memang nanti gedungnya nggak masuk surga. Tapi yang kita mau bangun manusianya yang mesti dibangun. Berapa jiwa yang saudara layani, berapa jiwa yang saudara betul-betul perlengkapi mereka untuk mendewasakan rohani dalam pemulihan. Lalu juga jiwa itu sangat berharga, sebab satu jiwa, satu wanita Samaria dimenangkan, satu kota dimenangkan. So saya bersyukur sekali di masa pandemi ini, sekalipun nggak bisa KKR, nggak bisa pelayanan ke gereja-gereja, ada beberapa keluarga yang kita layani, ada 1-2 orang yang dalam setiap hari gantian, besok Senin, Selasa, sampai Rabu kita layani terus. Terus yang jemaat Pastor sendiri atau orang lain, Pastor? Kita lebih banyak online, tapi ada beberapa yang di Tangerang dan juga Parung Panjang ini kita layani secara pribadi. Ya. Istri saya lebih minta, ya kalau naik mobil dia ikut, tapi kalau bawa motor dia nggak. Jadi kita melayani dalam komunitas, teman-teman semuanya, dan Tuhan adalah, kalau saya berdoa untuk teman-teman DPA, saudara bisa membuka pabrik.
Ternyata Wow. Pabrik. pabrik apapun itu dalam keahlian saudara ya. Kenapa? Karena kita bukan bermimpi, kita mesti punya cita-cita. Kalau saudara Ya. diberkati, mudah saudara menolong orang, lebih mudah saudara untuk menginjil. Kalau saudara punya pekerjaan di Ya. pabrik atau apapun, karyawan saudara ada 2.000, 1.000. Saudara mau ngomong tentang Ya. Tuhan tuh orang lebih percaya. Tapi kalau kita dalam kondisi sulit, mau makan aja sulit, mau ngomong tentang Tuhan, nah itu ujiannya berat banget. Itu ujiannya berat banget. Makanya Tuhan kita kreatif, punya pekerjaan, ada talenta, ada keterampilan yang kita bisa buat. Nah dari situ kita bisa menolong orang yang ingin sukses. Saya punya Hmm. banyak dalam bengkel komunitas trial itu banget. Mereka bertanya, Ya. Pak Sandi gimana sih cara sukses? Yang pertama, sukses itu dekat sama Tuhan. Yang kedua, sukses itu jauh dari Tuhan. Ketiga, apa yang tabur itu yang kita tuai. Simple, kita bisa Wow. di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Itu yang luar Oh, biasa. non Kristen ini berarti, Pastor. Ya, uh, saya banyak soalnya kerjaan kan mereka hampir tiap hari datang kan ke bengkel atau kemana. Oke. Jadi mereka tuh ada beberapa yang unik ya. Uniknya adalah Hmm. mereka berguru kalau ada sesuatu yang lebih dari mereka. Mereka tuh pingin belajar, mereka pingin ambil ilmu. Nah, itu yang Oh. saya senang. Jadi tuh kesempatan kita gunakan uh, perbengkelan atau apapun pekerjaan saya itu untuk ketemu sama Tuhan. Ya, itu yang. Hmm. Dan mereka tahu saya Wow, wow. pendeta, tahu saya hamba Tuhan, dan mereka tuh udah curigaan nggak ada apa. Prinsip saya adalah bukan membuat mereka pindah agama, tapi mereka percaya Yesus. Kalau Pastor Putra, mungkin teman-teman DPA suatu hari mungkin mau ikut ke jalanan, ada banyak sekali orang-orang yang kita layani, mungkin mereka bukan Kristen. Tetapi waktu kita Ya. Tuhan Yesus memberkati, mereka akan balik. Tuhan Yesus juga berkati. Banyak Wow. sekali. Banyak. Dan itu kesempatan kita. Waktu kami baru bisa beri makan, itu kita udah bisa banget. Tapi kami Ya. sedang berjuang demi ini, bagaimana punya pekerjaan, bukan hanya memberi mereka makan, tapi mereka bisa kerja sama kita. Wow, wow. Dan di sana, Keren, keren. anak-anak DPA punya mungkin buku pabrik tangan, buku pabrik baju, pabrik, saya berdoa nih, pokoknya karena anak-anak Amin, Tuhan amin. dahsyat, punya pabrik, punya lapangan pekerjaan, itu yang paling penting. Sebab melalui lapangan Amin. pekerjaan jadi gembala di sana. Nah, harus Wow. jadi paling penting adalah place, itu paling penting kan. Makanya kan Wow, luar biasa. kata avoda ya. Kata bekerja dalam bahasa sebenarnya juga avoda. Jadi Tuhan mau kita bekerja, bisnis, berdagang. Tapi nilainya ibadah. Wow. Itu sih ya, yang saya diajar sama Tuhan di pandemi ini 1,5 tahun ini. Tuhan buka luar biasa. Jadi penginjilan melalui pekerjaan, melalui kehidupan saya. Dan yang paling penting yang blessing evangelism berbicara my life, my worship. Jadi hidup Wow. saya adalah perkataan saya adalah penyembahan, tingkah laku saya adalah penyembahan, pikir saya adalah penyembahan, tindakan apapun yang saya kerjakan penyembahan. Dan juga bekerja nih buat teman-teman DPA nih. Kita mau Ya. mulai bekerja akan mungkin ya. Kalau tapi saudara harus belajar dari saya. Saya tuh banyak ditipu orang, Pastor. Minjem uang, Wow. itu juga banyak. Jadi tapi dari ditipu itu kita belajar untuk mendoakan orang yang mungkin merugikan kita. Kita belajar. Dari ditipu itu kita bukan belajar mengerti, tapi ujian. Dan saya melihat orang yang dirugikan dalam perjalanan yang benar tidak akan pernah hilang berkatnya. Dan Tuhan bisa berikan lebih kali lipat. Amin, Saudara amin. nggak tahu dalam bisnis, dalam bekerja, karena saya rindu anak-anak DPA punya bisnis sendiri. Kita ketemu lagi dalam masa-masa yang lain. Pastor Putra punya bisnis besar, luar biasa, Amin. besar. Ya kita hamba Tuhan, kita kan di DBI masih boleh bekerja, masih boleh bisnis, teman-teman Ya. DBI juga. Jadi anak-anak muda yang
Pokoknya harus membuat lapangan pekerjaan yang bisa menolong orang lain buat makan, menolong orang lain untuk menghidupi anak dan istrinya, dan juga saya bekerja untuk menolong orang. Kalau hatimu mulia, motivasimu tulus, jangan takut. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Saya rindu itu, Wow, Pastor. luar biasa nih. Sebab kalau itu kan kata tiada beraib, ya, tiada beraib. Artinya di hadapan orang lain tuh kita betul-betul benar gitu loh, Pastor. Lalu juga tiada bernoda, ya. Itu juga Setuju. secara tunjukkan tulus ya. Itu harus tulus ya. Lalu juga angkatan yang tidak bengkok hatinya, itu adalah berbicara supaya orang itu bisa melihat bahwa kita itu berkata-kata itu juga jadi teladan buat orang lain. Pastor, kan Amin. saya di dunia trail ini dan juga bengkel ini kan anak-anak muda banyak. Mereka yang ngomong kotor Iya. banyak, yang suka mata keranjang, Oke. ganggu-ganggu. Wah, Wow. ini ininya banyak sekali yang gitu. Tapi waktu mereka bergaul sama saya bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita nggak ikut mereka, tapi kita jaga hidup kita. Mereka jadi Hmm. ikut yang baik. Saya bilang, kok Pak, Hmm. ya udah ini kok saya uangnya habis terus ya. Kamu habis terus buat hal-hal yang nggak benar. Hmm. Jangan berharap Allah Hmm. kasih berkat lebih lagi. Orang yang hidupnya Hmm. benar pasti dipercaya sama Tuhan untuk berkat yang benar, karena dia bisa mengelola yang. Hmm. Nah, dari hidup kita itu Oke. mengajak orang lain untuk yang namanya hidupnya lebih baik. Dan waktu mereka melihat lebih baik, tujuannya adalah satu. Bukan untuk kita show, tapi biarkan kita sembunyi di balik Tuhan, dan biarkan Tuhan yang nampak dalam hidup kita. Kita nggak usah ngomong apa, Hmm. nggak usah bawa salam. Dengan kita yang sudah meneladani terus, secara otomatis mereka bisa lihat Tuhan dalam hidup kita. Itu yang luar. Wow. Wow, luar biasa, Pastor. Tadi Iya, saya dengar tentang anak muda itu harus nabur nih. iya, Nah, yang pertama tadi kan ada tabungan ya, tabungan pribadi, ya, tabungan benih. Yang tadi kita diajar sama Pastor Sandi tadi diajar bahwa bagaimana kita juga nabur, bukan iya, hanya untuk diri sendiri, tapi kita mulai nabur untuk orang lain. Nah, ini kan kebanyakan anak DP kita ini kan masih muda, iya, ataupun masih mau bekerja, iya. tiba-tiba masuk di masa pandemi. Nah, Pastor Sandi, kalau orang-orang, misalnya anak muda yang mengalami seperti ini, atau anak-anak muda yang hari-hari ini mungkin belum sempat nabung benih, tetapi kena pandemi, akhirnya di PHK atau usahanya mandek. Nah, apa yang mereka bisa tabur hari-hari ini untuk bisa jadi berkat? Iya, Pastor. Gini, kalau memang mungkin kondisi kita sedang tidak bisa apa-apa, pekerjaan sedang berhenti, mungkin dipotong, makanya dari awal itu kalau kita mau jadi berkat harus disisihkan dari awal. Ya, karena ada orang Setuju. minta maaf nih, sering kan pelayanan nih, oh saya pergi ke Kalimantan, terus kita kesaksian, kita nih ke Kalimantan cuma kumpulin uang buat berangkat, pulangnya pakai iman aja, ya Oke. itu namanya hikmat sih, kurang berhikmat ya. Buat saya kurang, kalau kamu kan bisa tiket berangkat, bisa beli juga tiket pulang supaya nggak nyusahin orang, baru Iya, berangkat iya, melayani, iya. itu namanya pakai hikmat dan iman gitu. Karena nggak nyusahin Amin. orang. Jadi masa pandemi ini yang di atau berhenti kerja, Tuhan mau kita balik arah. Ingat baik-baik. Hmm. Sekarang tolong sama aplikasi namanya GrabFood dan juga GoFood dan Shopee Food. Teman, kalau lihat ya, sekarang kamu buka kopi di rumahmu, warung kopi itu bisa. Yakult dicampur Ya. tambah es batu itu 20.000 satu gelas Oh kecil. ya. Karena bisa Wow. caranya ada satu. Kalau saudara mau jadi berkat, saudara mau nabur, saudara mesti rendahkan diri bawah kaki Tuhan, minta ampun segala Ya. dosa, dan minta belas kasih dan kemurahan Tuhan, dan minta petunjuk Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku bermakna dan jadi berkat, jadi jawaban orang lain. Gimana Tuhan? Kasih aku kreativitas untuk aku bisa kerja, supaya dalam pekerjaanku bisa menolong banyak orang. Kita mesti kerja, Wow, wow. bukan ngumpulin duit, nyari sana nyari sini, minta sana minta sini, jangan. Bukan menabur, harus ada yang kau korbankan. Mungkin kau punya motor, kau pingin kerja,
ya mungkin motor harus jual untuk membiayai pekerjaanmu itu. Modal kamu kerja di Oke. awal. Dari motivasi yang benar, mengandalkan Tuhan dengan benar, minta hikmat sama Tuhan dengan benar, dan juga minta kreativitas sama Tuhan dengan benar, maka kita bisa kerja dengan benar dan menghasilkan berkat yang benar dan jadi berkat dari Wow, luar biasa nih, Pastor. Nah, salah Tuhan. satu hal yang Tuhan yang luar biasa yang dipercayakan untuk melayani. Nah, Pastor, kita tahu nih ya, saya ngikutin nih Instagram Pastor Sandi, dan waktu sebelum pandemi, saya pelayanan ke tempat Pastor Sandi, dan setelah pandemi, saya melihat juga, saya pikir ini pasti berhenti nih, tentang memberi makan, berbagi-bagi makanan, dan itu sampai saya pernah lihat ada rumah makan sendiri ya, yang mungkin cuma bayar berapa ribu doang bisa makan. Nah, Pester itu Ya, kan dananya nggak kecil ya. Nah, itu Pester ini gimana nih? Apa namanya, mungkin para anak muda yang mungkin mengikuti atau punya kerinduan untuk seperti itu, boleh cerita Pester, bisa seperti itu tuh gimana Pester? Boleh share buat teman-teman anak muda yang lain. iya, sebenarnya dalam pelayanan ini kan kita kolaborasi. Yang pertama ada keluarga saya, ibu saya, istri saya, adik saya. Dan memang yang terpanggil untuk punya hati buat restoran tuh ibu saya. Tapi sebelum Oke. beliau yang punya hati, yang menolong, bahkan di masa pandemi ini, saya melihat Tuhan memberkati beliau luar biasa. Ya, banyak jadi berkat. Dan saya juga puji Wow. Tuhan udah jadi di pinggisan pos PI di kebun sayur kapuk. Oh, yang Nah, putih. mereka Wow. ya mereka justru semua minimal tuh orang-orang yang betul-betul menengah ke bawah, rumahnya dari gubuk-gubuk, Iya. justru malah punya hati ke sana. Itu yang luar biasa. Dalam pelayanan untuk memberi makan orang miskin, ya itu tadi Pastor, kita kan butuh resource sumber daya. Iya. Kalau Setuju. minta-minta ke orang nggak akan bisa selamat. Makanya kita butuh butuh Iya. resource. Selalu ada subsidi subsidi silang lah. Kalau saudara mau bergerak di Oke. restoran, beri makan orang miskin, dan juga pemasukan yang lain dalam dalam hal yang lain ini Iya. gimana? Dengan ibu saya dia ada di Oke. saya mungkin jual motor tua, Hmm. dari situ. Nah dari situ nanti kita Oke. punya tabungan benih itu. Nah tabungan benih itu yang kita bisa salurkan. Ada saving, ada saving. Kalau ada tabungan benih, baru kita bisa jadi berkat. Makanya kalau Wow. jangan punya hati itu sangat mulia. Kita juga harus punya hati untuk bisa kerja. Kita punya hati atau Oke. jangan, dan juga melakukan. Oh kita bekerja, kan Paulus berkata, barang siapa yang tidak bekerja, jangan kasih makan. Makanya kita, teman-teman yang mau, kamu harus sukses, Setuju. jadi berkat, kerja, cari, kan kita minta maaf aja investor ini kan banyak sekali orang-orang yang di luar kan itu uangnya triliunan, miliaran kan banyak. Dan kita anak Tuhan, kenapa Hmm. kok belum bisa? Ada sesuatu yang belum beres dalam hati kita. Mungkin motivasi kita Iya. pingin beli mobil, pingin kaya, cuman pingin gaya. Ya, Iya, ya iya. sayang banget. Pingin Tuhan, aku pingin kaya. Tapi kekayaanku menjadi pelebaran kerajaan Tuhan. Tentu menjadi tangan dan Tuhan. Amin. Nah, tujuan itu, motivasi itu mesti ketemu dulu. Pikiran kita tuh Oke. harus dengan agenda Tuhan. Nah, buat anak-anak Hmm. muda, yang tidak terbatas di dalam Tuhan mau jadi berkat, saudara harus mulai tahu dulu apa agenda Tuhan dalam hidup. Supaya perjalananmu mungkin bisa berperan, wah saya punya motor, saya punya mobil, saya jual aja lah buat jadi berkat buat orang-orang miskin. Nah mungkin bisa seperti itu Hmm. Pastor. Tapi kalau Iya. bukan jalan, kita akan babak belur. Mungkin Nah, sebulan itu 2 bulan dia. setelah itu kita babak belur. Nah itu yang kasihan kan, susah. Benar-benar. Nah makanya yang Benar-benar. paling berjalan dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan tunjukkan ini jalan yang benar, dia pasti buka pekerjaan kita, lancarkan, sehingga berkat yang kita terima, ingat perpuluhan, harus punya saving, supaya ada multiplikasi. Lalu yang ketiga, punya tabungan yang khusus untuk menolong orang kita, keluarga kita yang susah, tetangga kita 10%, tabung, supaya
Kita nggak perlu bilang mau nolong orang, aduh, saya cari di mana? Oh, udah punya tabungan sendiri. Kita mesti jadi berkat. Ya, Luar seperti itu. biasa. Wow, 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 wow. Nah, rekan-rekan DPA yang hari ini hadir, tadi kita sudah dengarkan banyak kesaksian, penjelasan dari Pastor Sandi bagaimana kita terus bergerak jadi berkat. Dan saya senang sekali bahwa statementnya bagaimana mungkin kita jadi berkat kalau kita sendiri pun belum mengalami berkat itu. Nah, maka dari Yes. itu teman-teman DPA tadi kita diajar ya untuk didorong terus untuk terus jadi berkat. Nah, bagi rekan-rekan muda yang hari ini sudah mendengar penjelasan dari Pastor Sandi, boleh tanya di kolom chat supaya Pastor Sandi bisa jawab, bisa jelasin hal-hal yang mungkin apa ya menjadi sebuah kerinduan. Wah, saya pengen nih seperti Pastor Sandi. Apa nih saya lakukan? Nah, boleh nih tanya di kolom chat. Nanti saya akan bacakan. Biar Pastor Sandi akan jelasin buat kita. Nah, Pastor Sandi, sebelum kita menjawab mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan DP yang sudah bersama-sama dengan kita hari ini. Saya mungkin udah dengar penjelasan Pastor Sandi karena sampai Pastor Sandi kita PMB bersama Koferi tadi ada join juga. Kita asal pelayanan ke daerah-daerah bersama Pak Ya. Rubin, Pastor Sandi kalau bersama Kedoya pasti selalu ikut. Dan sudah sering saya dengar penjelasan ini. Tadi Pastor Sandi Ya. sedikit mungkin belum jelasin secara detail tentang kalimat saya beruntung punya Tuhan, Ya. tetapi apakah Tuhan diuntungkan dengan kehidupan kita? Nah, Pastor tadi mungkin boleh jelasin. Saya sudah sering dengar sebenarnya, tapi saya pikir saya memberkati saya sekali. Saya ingin juga Ya. bisa dijelasin buat rekan-rekan muda DPA yang hari ini join bersama kita. Silakan Pastor Sandy. Ya. Izin ya, Pastor, saya jelaskan. Teman-teman, sekali lagi saya bilang saya sungguh gak lebih dari setiap saudara, tapi yang tadi Pastor Putra bilang bahwa enggak, saya justru berharap saudara akan lebih dipakai daripada saya. Sebab saya hanya api Amin. yang kecil, saudara akan jadi obor-obor yang luar biasa. Jadi yang paling penting adalah kalau mungkin ada hamba Tuhan atau kami tanya, saudara beruntung nggak punya Tuhan Yesus? Pasti. Selamatan nggak bisa dibeli, nggak bisa dibayar. Lalu berkat bukan cuma kekayaan, nafas kehidupanmu hari ini, kamu bisa bersyukur, itu udah berkat yang luar biasa, dan punya Tuhan Yesus itu luar biasa. Tapi apakah hidup kita menguntungkan atau tidak, itu dilihat dari hari ini. Motivasimu perjalanan untuk siapa? Kalau saudara sering nyanyi Ya. hidup kesempatan, wah, saudara akan mulai berpikir. Jadi waktu saudara mulai berpikir, kira-kira apa ya yang saya bisa lakukan untuk menguntungkan Tuhan? Nah, waktu saya ketemu Pak Rubin, saya bersyukur itu adalah awal di mana saya menikah. Tanggal 5 bulan 5 2015, tanggal 6-nya kita nggak ngadu waktu itu. Kita langsung ke Makassar, lalu pelayanan ke Palu kalau nggak salah ya, sama tim PMB dari Bandung. Waktu Pak Rubin mulai ngomong, apakah kamu tuh beruntung punya Tuhan? Iya. Tapi waktu Pak Rubin tanya, Tuhan diuntungkan nggak dari hidup kamu? Di situ saya menangis. Saya mulai cari tahu di Alkitab, apa yang kita bisa lakukan untuk menguntungkan Tuhan. Nah, satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah menjadi berkat, mengurusin orang miskin, nolong mereka di Matius 25 ayat 40 itu. Apapun yang kau lakukan bagi salah saudaraku yang paling hina, kau melakukan buat aku. Kita bisa lakukan sesuatu buat Tuhan, itu dahsyat. Pelayanan Wow. kan ada dua hal. Yang servis seperti Marta, sibuk, sana sini, masak. Worship seperti Maria, melayani pribadi Tuhan, itu juga menguntungkan Tuhan. Tapi hatinya Tuhan itu ada di Matius 25 ayat 40. Engkau diberkati, kau harus tahu itu adalah titipan, diberkat buat orang susah. Amin. Justru masa Ya. pandemi ini gereja terus menolong jemaat susah. Di masa pandemi ini Ya. ada bisa makan nggak apa, tolong dulu jemaatmu. Kalau jemaatmu sudah ditolong, justru mereka akan berbalik. Mereka akan lihat karya Tuhan dahsyat dipulihkan. Justru masa pandemi ini mereka akan tetap diberkati, dan berkat itu pasti akan mengalir juga ke gereja karena ketaatan mereka dalam persembahan dan juga memberikan perpuluhan ya. Karena orang yang mengalami taat pasti mengalami janji Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau pikiran kita udah mau menguntungkan Tuhan, di sana hati kita akan bergejolak. Saya sama istri, semenjak kami mendengar khotbah Pak Rubin, istri saya dulu suka ke mall, Pastor. Ya, saya itu adalah orang yang selalu menggenggam tangan istri saya erat supaya dia tidak jatuh Oh, dalam dosa. haleluya.
Seringkali istri tuh kami layani kan istri kan kalau ke mall dia bawa baju banyak, kamar pas, tapi pulang lagi nggak ada satupun yang dibeli. Dia bilang aku sudah puas nyobain, puas. Kalau dulu sebelum punya pemikiran ada mungkin semua bisa dibeli, tapi begitu menguntungkan Tuhan, pikiran punya menguntungkan Tuhan, dia mulai ingat hamba di pedalaman, dia mulai ingat orang Ya. susah, dia nah di situ pikiran kita hanya pikiran bagaimana menguntungkan hatimu hatimu itu akan mulai dituntun Tuhan, Roh Kudus dalam akan menuntun kamu untuk melakukan mana yang efektif, mana yang prioritas, mana yang tidak penting. Dan itu kalau saudara bisa memikir yang tidak penting, saudara akan melihat Tuhan semakin kita bisa dipercaya mengelola berkat, maka semakin Ya. banyak berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Nah itu yang paling penting, Mas. Wow. Jadi kalau Tuhan beli mobil buat apa? Cuma buat gaya. Beli mobil pasti udah bukan lagi mobil yang egois, tapi mulai mungkin beli mobil truk lah supaya jemaat juga bisa di belakang banyak. Mulai mikirin gitu. Mau jajan aja. Aduh, kalau ada jemaat yang nggak bisa makan, kita pikirin. Pastor, kita pikirin. Wow. Dan disitulah kami bertobat dan mengalami banyak hal yang luar biasa. Thank you buat Pastor Rubin, buat tim PMB juga yang mengajak saya dan dari sanalah arah pelayanan kami mulai berubah dan kami bersyukur banget. Dan ketemu juga Pak Wiryo yang ngajarin kami untuk supaya bisa jadi berkat bagi orang miskin, dan juga yang paling susah kita tuh udah nampung orang tuh banyak sebagai pastor, tapi nggak ada satupun yang mau tinggal. Wow. Sebab orang di jalanan tuh maunya tidur di jalanan. Makanya kita beli tanah yang cukup jauh dari kita, namanya Parung Panjang, ya 1 jam lah. Oke. Dari situ supaya Ya. satu komunitas ini nggak deket lagi untuk bisa ngamen, nggak bisa lagi untuk mis, mulu. Jadi kalau mereka mau, mereka akan dipercaya sesuatu yang lebih besar. Kita ajar dulu buat setia. Wow. Minimal mereka yang setia tuh kita lihat dari tahun pertama. Masih setia nggak? Tahun kedua, tahun ketiga. Ada yang juga 3 bulan setengah tahun, mungkin apinya kelihatan luar biasa. Tetapi nanti apinya mulai turun, mulai apa, nggak sesuai apa yang dia inginkan, udah mulai berubah. Mungkin pergi, pindah, atau apa. Tapi yang paling adalah bagaimana konsisten. Kesetiaan pelayanan itu supaya kita dipuaskan, tapi ego kita semakin dihilangkan, kita berjalan dengan Tuhan. Itu yang paling penting. On the track, dalam agenda, dalam jalurnya. Itu yang paling penting. Wow, luar biasa ya. Jadi memang saya teman-teman DPA yang menonton hari ini, saya sudah dengar penjelasan Pastor Sandi tentang ini. Makanya saya sangat diberkati, dan makanya saya dorong dari Pastor Sandi untuk jelasin buat kita semua bahwa apakah dari masa muda kita sudah jadi berkat, sudah menguntungkan Tuhan. Karena kalau kita memiliki Tuhan, sudah pasti kita yang diuntungkan. Tapi apakah kehidupan kita menguntungkan kerajaan surga? Nah, hari ini sesuai dengan tema kita hari ini tentang blessing evangelism. Tadi Pastor Sandi jelasin teman-teman, mengalami untuk kita bisa menjadi pribadi yang menjadi berkat dalam penginjilan, harusnya kita itu ketemu Tuhan dulu. Yang kedua, minta ampun. Dan saya tadi jelasin ya, Pastor Sandi singgung bahwa pada hari ini saja mungkin kita ada berpikir hal yang nggak baik tentang orang, atau kesal dengan orang, atau tiba-tiba marah. Dan itu perlu minta ampun ya. Dan yang ketiga tadi, Pastor Sandi jelasin tentang minta perkenan Tuhan, favor dari Tuhan. Supaya kehidupan kita terus bisa jadi berkat. Yang terakhir tadi, minta kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kehendaki dari kehidupan kita. Nah, 4 hal ini saya pikir yang bisa menjadi landasan kita malam hari ini untuk kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebelum kita ngalami berkat penginjilan itu, kita terlebih dahulu menikmati apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Teman-teman DPA yang join di pertengahan atau di ending malam hari ini, teman-teman bisa melihat di channel YouTube kita dan juga bisa melihat dari Instagram DPA DKI Jakarta. Dan secara khusus atas nama DPA DKI mengucapkan terima kasih buat Pastor Sandi yang sudah berbagi buat kita malam hari ini.
Dan sebelum kita berdoa, saya minta closing statement dari Pastor Sandi, dan nanti minta Pastor Sandi tutup dalam doa buat kita semua. Silakan Pastor Sandi. Ya, buat teman-teman DPA, saya berharap hatimu saat ini terbuka, tidak ada satupun yang tutup. Lalu yang kedua, saya rindu untuk benih itu jatuh di tanah, benih ilahi Tuhan. Juga saya rindu, kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Jadi mumpung masih hidup, kita, banyak keluarga kita yang berguguran, hamba-hamba Tuhan, teman kita, keluarga kita berguguran. Nah, minta tolong, mumpung masih hidup, mulailah punya pikiran. Bukan bagaimana itu, tapi bagaimana Tuhan diuntungkan dalam hidup kita. Dan mulailah masih hidup, mari Tuhan jadi berkat, bertobat sungguh dalam hidup kita, meninggalkan segala dosa ke jalannya Tuhan, dan mulai cari tahu apa jadi agenda Tuhan. Saat saudara berada dalam agenda Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan meluruskan jalan. Kalau saudara buat agenda sendiri, kamu akan babak dulu. Mulailah berjalan hanya mengerjakan agenda Tuhan. Konfirmasi habis-habisan hanya untuk melakukan agenda Tuhan. Cari tahu dan kerjakan. Kalau sudah tahu apa yang jadi agendanya Tuhan, minta untuk supaya Tuhan pimpin kita, dimampukan untuk mengerjakannya. Amin. Mari Thank you, kita, Pastor Sandi. Ya, saya izin berdoa. Mari kita angkat satu puji. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak muda di BPA. Kami percaya Tuhan, kalau kami mau jadi berkat, kami harus mengalami dulu perjumpaan dengan Tuhan. Sebab waktu kami mengalami Engkau, yang sakit pasti akan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya semua virus COVID di dunia akan dimatikan oleh bilur darah Tuhan Yesus. Dan kami percaya anak Tuhan tidak mengalami pandemi dan krisis, sebab surga Tuhan tidak pernah mengalami pandemi dan krisis. Kami berdoa bagi anak-anak muda di DPA, semuanya yang join juga, yang belum juga, kami berdoa tiang awan dan tiang api menyertai dalam hidup mereka, dan mereka tetap mengalami pemeliharaan Tuhan dari surga. Akan ada mana dari surga. Selama mereka mau berusaha, mereka mau berjuang, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Selama kita mau jadi berkat, Tuhan akan memberkati. Dan berkat dalam hidup kita adalah titipan dari Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau shalom dan sejahtera. Terimalah pengharapan, kekuatan, kedamaian, sukacita, dan juga keajaiban Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Thank you buat Pastor Putra. Thank you. Thank you Pastor Sandi yang sudah memberkati DPA, dan saya percaya ini sangat memberikan semangat untuk semua
teman-teman generasi muda untuk terus jadi berkat di Marun Berada. Rekan-rekan muda yang saya melihat ini Amin. banyak yang baru join. Teman-teman jangan lupa lihat kelengkapan dari sharing dari Pastor Sandi di Instagram kita DPAGB DKI Jakarta dan channel YouTube DPAGB ITV. Nah, saya mendorong setiap kita terus mengupgrade diri kita seperti Pastor Sandi saya bilang supaya kita terus jadi berkat di Marun Berada. Secara khusus saya ucapkan terima kasih lagi buat Pastor Sandi dan keluarga, Ibu Gembala. Terima kasih buat pelayanannya hari ini dan saya percaya terus jadi berkat di Marun Berada. Selamat malam Pastor Sandi, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Tuhan memberkati. Semangat, semangat. Amin.